A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk atau Pak Lukman yang akan melanjutkan ngaji usul fikih kita bab qiyas, yang mana pada kesempatan kali ini adalah an-naw' ats-tsani fil qiyas, yakni qiyasud dalalah. Yang kemarin sudah qiyasul illah, sekarang qiyasud dalalah. Semoga semakin dibarokahi oleh Allah dan diberi pertolongan untuk memahaminya secara benar dan mudah, serta dikaruniai istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ngaji usul fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wa tsani ma lam yujibil ta'lilu hukman bihi lakinnahu dalilu. Wa tsani utawi kang kaping pindho ai an-naw' ats-tsani iku maqiyas lam yujib kang ora netepake apa ta'lilu illah hukman ing hukum bihi kelawan ma, lakinnahu tetapi ne taklil iku dalilun nuduhake, perkara kang nuduhake. Fal yustadalla mengko becik den amrih dalil apa bin nadhiri kelawan pepadan al mu'tabari kang den wilang-wilang syar'an ing dalam syara'i ala nadhirihi ing atase pepadane nadhir mu'tabar syar'an. Fayu'tabaru mongko bisa den wilang-wilang apa nadhirihi. Kang qaulina kaya pengucap kita, rupane pengucap malus sobiyi talzamu zakatuhu kabalighin ailin nomu. Malus sobiyi utawi bondone bocah iku talzamu wajib apa zakatuhu zakate mal, kabalighin kaya dene bondone wong kang wis balig, ailin numuwi tegese krana mundak atau berkembang. Dalam naw' ats-tsani, ya, dalam an-naw' ats-tsani, macam yang kedua dalam qiyas, yakni qiyasud dalalah. Qiyasud dalalah ini adalah malam yujibit ta'lilu hukman bihi lakinnahu dalilu, yakni qiyas yang mana ilahnya tidak sampai pada level menetapkan hukum atau menentukan hukum, namun qiyas tersebut adalah sebagai dalil atau yang menunjukkan. Fal yustadalla bin nadhiril mu'tabari syar'an ala nadhirihi fayu'tabaru, maka hendaklah atau dapat al-asal atau nadhir mu'tabar syar'an ini adalah al-asal, hukum yang sudah atau sesuatu kasus yang hukumnya sudah ditetapkan secara nas. Ini bisa dijadikan dalil pada fara' atau cabangnya, nadhirnya, yang bisa disamakan hukumnya kepada asalnya yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam nas, sehingga nadhirnya ini atau faraknya ini bisa diputuskan hukumnya. Kaqaulina malus sobiyi talzamu zakatuhu kabalighin ailin numuwi. Ini adalah contoh, yakni wajibnya zakat dalam hartanya anak kecil, seperti wajibnya zakat
di dalam hartanya orang yang sudah baligh, sebab illah di dalamnya yang menunjukkan hukum tersebut. Hukum dalam mengkiaskan malus sobi kepada malul balighi ini adalah an-numuwu fihi fil mal, adanya perkembangan atau harta yang bisa berkembang di dalamnya. Ini pengkiasan kias dalalah. Jadi kias dalalah ini berbeda dengan kiasul illah. Kalau kiasul illah levelnya sangat tinggi, illahnya bisa mujibatan atau muqtadiyan, mujibatan atau muqtadiyatan lil hukmi. Tetapi kalau kias dalalah ini takunul illatu dalilan, ya, dalilah, dalatan atau dalilah, hanya menunjukkan. Ini bisa dijadikan illah hukum untuk mengkiaskan far' kepada asal. Hadza huwal qismu tsani, kita baca syarahnya, min aqsamil qiyasi. Ini adalah penjelasan bagian yang kedua dari 3 pembagian kias. Yang mana pertama sudah kita bahas. Kemudian ini yang kedua, kiasul illah sudah, kiasud dalalah yang sekarang. Wa huwa qiyasud dalalati. Kias yang mana ilahnya adalah dalil atau dalalah atau dalah, menunjukkan, mengarahkan. Wa huwa al-istidlalu bi ahadin nadhiraini 'alal akhari. Kias dalalah ini adalah mengambil dalil dengan salah satu di antara 2 yang disamakan, yakni an-nadhir al-mu'tabar syar'an, kemudian bin nadhirihi gitu ya, 'alal akhar. Wa ma'nal baiti anna tsaniya huwal ladzi lam yakun ta'lilu bi ma'nal illati yakni al illata fihi mujiban lil hukmi lakinnahu dallun alaihi. Adapun makna bait ialah sesungguhnya macam atau pembagian yang kedua atau qiyasud dalalah ini ialah kias yang mana illahnya di situ tidak menetapkan hukum. Jadi levelnya tidak sampai menetapkan hukum, tapi bisa menjadi arah yang menunjukkan kepada hukum gitu. Lakinnahu dalun alaihi, alal hukmi. Bimakna antakunal illatu dalatan alal hukmi. Ya, illahnya ini menunjukkan, mengarahkan kepada hukum, bukan menetapkan hukum. Levelnya di bawah dari kias illah. Jadi yang macam kedua ini lebih lemah. Ilahnya tidak sama, tidak sederajat dengan level kiasul ilah, yang mana kiasul ilah yang pertama adalah ilahnya bisa mujibatan au muqtadiyatan lil hukmi. Wala takunu mujibatan lil hukmi ay muqtadiyatan lahu. Sudah. Kama fil qismil awwali. Lianna al-illata fihi mustambatatun yajuzu ayyatarattabal hukmu 'alaiha fil far'i. Alasannya karena ilah di dalam an-naw' ats-tsani ini, di dalam qiyasud dalalah itu mustambatah, diambil secara istimbat, ya, disimpulkan, tidak dipastikan secara khusus, ya, sudah pasti gitu, tapi mustambatah. Jadi ada usaha kemungkinan, ya, di dalam istimbat tersebut. Ya juzu ayatarattabal hukmu 'alaiha fil far'i, yang mana dengan ilah mustambatah tersebut hukum boleh ditetapkan atau bisa ditetapkan pada fara', pada kasus cabang yang dikiaskan kepada asal, ya, kasus asal, kasus dasar yang sudah ditetapkan hukumnya di dalam nas. Wa yajuzu ayatakhallafa, namun boleh, ya, meskipun ditemukan secara istimbat ilahnya, karena ilah yang tidak mujibatan, maka far' ini boleh tidak dikiaskan hukumnya kepadanya, artinya hukumnya carry, carry itu, ya, ditiadakan dari sisi pengkiasannya, tidak dikiaskan pada asal tersebut gitu loh. Berbeda dengan yang mujibah, ya. Wa hadzan naw'u ad'afu minal awwali. Macam yang kedua ini lebih lemah daripada kias macam yang pertama.
walakinnahu huwa aghlabu anwa'il aqisati. Tapi kias yang kedua inilah yang paling banyak terjadi di dalam macam-macam kasus kias ya. Wadzalika ka qiyasi malis sabi ala malil balighi fi wujubiz zakati fihi. Hal ini sebagaimana terjadi mengkiaskan, atau kita mazhab Syafi'i mengkiaskan harta wajibnya zakat dalam harta pada hartanya anak kecil, yang dikiaskan wajibnya zakat pada hartanya orang yang sudah baligh. Bijami'i annahu taf'u hajatil faqiri bi juz'in min malin namin. Dengan sebuah titik temu bahwasanya kewajiban zakat ini, kewajiban zakat pada hartanya anak kecil yang dikiaskan pada wajibnya zakatnya harta orang yang sudah baligh, ini adalah titik temunya bisa menolak hajatnya orang fakir ya, bisa membantu orang yang fakir, kemudian dengan memberikan sebagian dari harta yang bisa berkembang, ya, jadi ini yang menjadi titik temu malin nami an-numu. Ada harta yang berkembangnya, harta berkembang yang milik sobi ataupun yang milik baligh. Yang milik baligh ini jelas wajib zakatnya, yang milik sobi menjadi wajib karena ilahnya berupa dalalah an-numu ya, berupa harta yang berkembang, sama-sama berkembangnya. Fauna illatun jami'atun bainal malaini. Maka di sini ada ilah yang menjadi titik temu yang mempertemukan antara dua harta, yakni malus sobi wa malul balighi wa ya kaunuhu malan namiyan, sama-sama harta yang berkembang keduanya. Wa hadza huwa illatul hukmi, inilah yang menjadi ilah hukum sehingga bisa dijadikan kias ya, dikiaskan kepada malul baligh. Walakin hunaka mani'un qad yubtilu hadzal qiyasa, tetapi ada juga yang menghalangi sehingga kias ini bisa dibatalkan. Penghalang itu bisa membatalkan kias ini. Wa yusqitu i'tibarul illati, dan juga bisa menggugurkan ilah tersebut, keabsahan ilah tersebut, diakuinya ilah tersebut. Wa huwa kaunu malikihi ghairu balighin. Apa itu yang bisa membatalkan pengkiasan ini ataupun yang bisa menggugurkan keabsahan ilah ini? Yakni karena harta tersebut adalah harta milik orang yang belum baligh. Walidzalika fa innal imama Abu Hanifah la yaqulu bidzalika. Dari alasan tersebutlah maka Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan malus sobi, tidak mewajibkan hartanya anak kecil yang belum baligh untuk zakat. Wa yara annahu la tajibu zakatu fi malis sobi bil qiyas 'alal haji. Beliau berpendapat bahwa tidak wajibnya zakat pada hartanya anak kecil yang belum baligh dengan mengkiaskan pada kewajiban haji, yang mana haji itu wajib bagi yang mampu dan bagi orang yang baligh. Orang yang mampu untuk haji tetapi belum baligh tidak wajib haji. Ini adalah pengkiasan yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, sehingga beliau pun menjadikannya alasan tidak wajibnya zakat pada hartanya anak kecil yang berkembang. Tidak bisa dikiaskan pada hartanya orang yang sudah baligh. Ini Abu Hanifah ya, jadi berbeda dengan mazhab Syafi'i. Fa innahu yajibu 'alal balighi, sesungguhnya haji itu wajib pada orang yang sudah baligh, wala yajibu 'alas sobi, dan tidak diwajibkan pada anak kecil yang belum baligh. Wa qawlu fal yustadalla bin nadhiri, adapun bait fal yustadalla bin nadhiri, al muradu bin nadhiri huna al mas'alatul lati thabata fiha al hukmu nasson, yakni kasus yang mana sudah ditetapkan hukumnya di dalam nas. Maksud dari bin nadhir di sini. Wa qauluhu ala nadhiri, adapun nadhir nadhirihi, nadhirun nadhir di sini
Al-muradu bin nadhiri huna al-mas'alatul lati lam yathbut fiha al-hukmu nasson. Ini kasus yang mana belum ditetapkan hukumnya secara nas. Oke, wa tsalitsu al-far'u alladzi taraddada ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, semoga barokah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.